Orang ketika masuk masjid ternyata kok sholat fardu pun ada yang bilang tetap itu dianggap sholat tahiyatul masjid. Atau andaikan kita masuknya dari pagi waktu duha, kita masuk sholat duha itu juga masuk sholat tahiyatul masjid juga. Terus yang ketiga, labsu ahsanith thiyab, memakai pakaian yang terbaik. Maniktasala yaumul jum'ati tsumma labisa ahsana thiyabihi. Siapa yang mandi ketika hari Jumat kemudian memakai pakaian yang terbaik. Wa masatiban in kana indah, dan memakai minyak wangi jika dia punya. Tsumma masya ilal jum'ati wa alaihi sakinah. Kemudian berjalan ke masjid untuk melakukan salat Jumat dengan tenang. Walam yatahatta ahadan wala yu'dihi, enggak ngelangkah-ngelangkai orang, juga enggak nyakitin orang. Tsumma raka'a ma qadiyalahu tsumma tadara hatta sarafal imam illa ghufira lahu ma bainal jum'atain. Pakai pakaian yang bagus juga termasuk kesunahan. Apalagi kalau juga warnanya putih. Karena termasuk di antara pakaian yang bagus itu putih. Itu yang disenengin Nabi. Karena kalau putih, kalau kotor itu kan kelihatan cepat dicuci lagi gitu. Terus akhdud dufri wa tahdhibi sya'ri. Makanya ini kalau orang dulu Pak ya, kalau orang-orang tua gitu yang dulu kadang ngaji gitu, kadang benar-benar meraktekan itu. Bahkan kalau nyuci pakaian itu biasanya hari Kamis. Orang dulu itu. Maksudnya apa? Jum'ah itu biar benar-benar bersih. Nanti Jumat itu untuk benar-benar ibadah gitu, masuk masjid ibadah itu orang-orang dulu gitu sampai. Kalau nyuci pakaian itu hari Kamis. Terus berikutnya wal afdal an takuna thiyabu baydun, dan yang paling utama adalah pakaian itu warna putih. Kalau ada warna putih, dan itu paling bagus ya itu selayaknya yang dipakai. Labisu min thiyabikum al-bayadho, ilbasu min thiyabikumul bayadho. Pakailah pakaianmu itu yang warna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena itu adalah pakaian terbaikmu. Wa kaffinu fiha mautakum, dan itu pakaian yang dipakaikan ketika nanti kamu meninggal. Kalau bisa pakai pakaian putih. Ini bagi siapa? Yang bagi orang yang hadir ke masjid, orang yang tadi ngikutin sholat Jum'ah. Imamnya gimana? Imamnya malah lebih dianjurkan lagi gitu. Malah pakai yang lebih sempurna lagi, karena imam kan liyuk tadabih, untuk diikutin. Nabi itu kalau Jumatan pakai imamah, terus pakai burdah kan pakaian yang gede gitu ya. Kan nanti khutbah kelihatan berwibawa juga. Terus pakainya pedang kan gitu Nabi. Terus khutbahnya menggelegar gitu, itu zaman Nabi gitu. Sampai istilahnya merah wajinah istilahnya, wajahnya itu merah gitu. Itu Nabi. Jadi kayak benar-benar ngomando perang, itu Nabi. Terus yang keempat akhdud dufri wa tahdhibi sya'ri, ngambil kuku. Maksudnya motong kuku. Kana yukallimu adhafirahu wa yakusu syaribahu yaumul jum'ah. Karena Nabi itu dulu juga motongin kukunya pas hari Jum'ah, dan yakusu syaribahu, mendekin kumisnya pada hari Jum'ah. Terus berikutnya at-tabkir ilal masjid. Tabkir, bukur itu maksudnya pagi-pagian ke masjid. Maksudnya cepet-cepetan berangkat ke masjid. Sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iktasal yaumul jum'ati ghusla janabah. Barang siapa mandi pas hari Jumat ghusl janabah, sebagaimana mandi jinabah. Maksudnya mandi ngilangin hadas gede. Mandi ngilangin hadas gede itu maksudnya ya semua dibasahin. Rambut-rambut semuanya
dibasahin sebagaimana ngilangin hadas gede maksudnya. Tsumma raha faka'annama qarraba badanatan. Kemudian dia berangkat ke masjid faka'annama qarraba badanatan. Seolah-olah dia itu berkorban dengan unta. Wa man raha fis sa'ati tsaniyah. Kok dia berangkatnya udah kedua ketimbang yang pertama tadi, faka'annama qarraba baqaratan. Seolah-olah dia berkorban dengan sapi. Wa man raha fis sa'ati tsalitsah. Untuk yang ketiga, seolah-olah dia berkorban dengan kambing. Wa man raha fis sa'ati rabi'ah. Kalau yang untuk keempat, seolah-olah dia berkorban dengan ayam. Wa man raha fis sa'atil khamisah. Bagi yang kelima, faka'annama qarraba baydatan. Seolah-olah dia korbannya itu hanya dengan telur. Fa idza kharajal imamu khadaratil malaikatu yastami'una dzikr. Tapi kalau udah yang berikutnya, malaikat itu udah nyimak ikut dengerin khutbah. Wallahu alam catatannya gimana jadinya ya wallahu alam. Tapi kalau secara sah juga Pak. Secara sah. Tapi kalau secara keafdalan tadi yang kelima aja kayak korban telur, yang berikutnya ya wallahu alam kayak apa gitu. Malaikatnya udah yastami'una dzikr, udah dengerin dengerin khotibnya khutbah. Terus yang keenam, salat raka'ataini inda dukhulil masjid. Salat 2 rakaat ketika masuk masjid. Namanya salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid itu andaikan kita masuk dengan melakukan salat apa aja sebenarnya sah aja, Pak. Orang ketika masuk masjid ternyata kok salat fardu pun ada yang bilang tetap itu dianggap salat tahiyatul masjid. Atau andaikan kita masuknya dari pagi waktu duha, kita masuk salat duha, itu juga masuk salat tahiyatul masjid juga. An Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah, dari Jabir berkata, Nabi bersabda, "Idza jaa ahadukum yaumal jum'ati wal imamu yakhthub." Dan ketika salah satu di antara kalian datang ketika hari Jumat dan imam sedang khutbah, fal yarka' rak'atain. Maka rukuklah 2 rakaat. Maksudnya tetap sholat. Ketika khutibnya udah khutbah, kita masuk masjid itu tetap disunahkan sholat 2 rakaat. Wal yatajawaz fihima, tapi sholatnya yang ringan-ringan aja. Maksudnya setelah Al-Fatihah nggak usah sholat panjang, nggak usah baca Al-Ikhlas, An-Nas, itu udah cukup. Sholatnya ringan-ringan aja. Sujudnya juga jangan lama-lama, rukuknya juga subhanallah 3 kali cukup gitu. Maksudnya yang ringan-ringan aja. Karena ada di situ nanti yang lebih penting lagi dengerin khutbah Jumat. Wal yatajawaz fihima ay yukhaffifhuma ma'al ityani bihima kamilatil arkan wasunal wal adab. Maksudnya ringan-ringan tapi ya rukun semuanya sempurna. Adabnya sholat ya dipakai semua. Tetap ada kesunahan, dianjurkan sholat tahiyatul masjid walaupun khotib sudah khutbah. Terus yang ketujuh, al-insat lil khutbatain. Insat itu mendengarkan khutbah. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati angsit wal imamu yahtubut faqad lagauta." Idza qulta li sahibika yaumul jumu'ati angsit wal imamu yaktubu faqad lagut. Ini kadang dipakai ketika kita negur yang lain, kok ada Jumat ketika sholat Jumat, ketika khutbah. Kadang ada anak kecil ramai atau siapa yang masih ngobrol, kita ngingetinnya kadang jangan pakai suara, ada yang bilang gitu. Karena kalau kita ngingetin pakai suara, kalau menurut ada yang memahami menurut hadis ini itu lagut. Maksudnya kita nggak dapat keutamaan tadi yang insot tadi, mendengarkan khutbah. Diingetin, tapi diingetinnya pakai isyarat. Ada yang memahaminya kayak gitu. Ai lam yahsul lahul fadlul matlub. Dia tidak mendapatkan keutamaan. Maksudnya ada keutamaan ketika dia mendengarkan khutbah, ketika dia tadi negur yang lain dengan kata-kata tadi
berkurang keutamaannya. Terus ada bu'amin liyaumil jum'ah, adab-adab umum ketika hari Jum'ah. Yaumul jum'ati afdalu ayyamil usbu. Hari Jum'ah itu hari yang paling mulia dalam seminggu atau sayyidul ayam. Sayyidul, tuannya hari. Walahu sunanun wa adab. Bagi hari Jumat itu ada kesunan-kesunan dan ada adab-adabnya. Yang bagi ayakunul muslim ala bayyinatin minha. Udah selayaknya orang itu ngerti tentang adab-adab Jumat ini. Litabbiqa minha ma yumkinuhu tatbiquhu, agar bisa mempraktekkannya. Di antaranya tusannu qira'atu suratil kahfi. Disunahkan membaca surat kahfi. Fi yaumil jum'ati wa lailatiha. Mau pas malamnya atau pas siangnya juga enggak masalah. Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ati ada'alahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Hadis Sa'id Al-Khudri. Siapa yang baca surat kahfi pada hari Jumat, maka dia diterangi dengan cahaya bainal jum'ataini, di antara dua Jumat. Yang kedua, yusanul iktsar minad du'a yaumiha wa lailatiha. Disunahkan memperbanyak doa pada hari Jumat atau malam Jumat. Karena di sini juga disebutkan Nabi pernah bersabda, fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an ila atahu iyyah. Ada satu waktu yang ketika hamba abdun muslimun, seorang muslim itu berdoa, dia sholat dan dia meminta kepada Allah, pasti akan diijabahi, dikabulkan. Wa asyara biyadihi ayyuqalliluha. Nabi mengisyaratkan dengan jarinya. Yubayinu anha fatrah qasirah minaz zaman. Maksudnya waktu itu sangat pendek di hari Jumat itu. Entah waktunya kapan, wallahu a'lam. Ada yang bilang katanya di antara dua khutbah. Ada yang bilang ketika habis asar. Memang Allah tutupi kapan jadiin waktu-waktu yang mulianya itu. Biar orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ada waktu yang benar-benar mustajabah juga di hari Jumat. Ada yang bilang ketika imam khatib mau naik ke mimbar. Ada yang bilang ketika di antara dua khutbah. Ada yang bilang ketika habis asar. Terus yang ketiga, yusanul iktsar minas shalah 'alan nabi fi yaumiha wal latiha. Dia sunahkan memperbanyak bersalawat kepada Nabi di hari Jumat dan malamnya. Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Termasuk di antara paling utama hari-hari kamu adalah hari Jumat. Fakthiru aliyya minas shalah. Maka perbanyaklah salawat kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudatun aliyya. Karena salawatmu itu disampaikan kepada aku, diperlihatkan kepada aku. Kita itu siapa, Pak? Ya, kita itu siapa sampai kita salawat itu dibalas dengan Nabi gitu. Padahal yang seperti kayak kemarin, doa Nabi itu mustajab. Doa Nabi itu mustajab. Ketika kita bersolawat 1 kali dibalas 10 kali, dan doa Nabi itu mustajab kan gitu. Jadi kita itu sebenarnya mengharapkan jawaban doa dari Nabi gitu ya. Ketika kita salam ke orang, salam itu sunnah apa wajib, Pak? Kita memulai salam. Memulai salam itu sunnah. Tapi jawab salam wajib. Nah, kita salam ke Nabi. Nabi sendiri yang ngajarkan istilahnya menjawab salam itu wajib. Berarti kita dapat salamnya Nabi juga kan gitu. Dapat doanya Nabi. Mesti dibalas salam kita oleh Nabi. Dan jawabnya enggak cuma sekali, 10 dan mesti mustajab. Enggaknya di dunia dan di akhirat. Enggaknya di dunia, di akhirat pun mustajab gitu. Kita itu siapa gitu. Makanya di antara amal yang termasuk yang kalau orang-orang dulu pegang itu ya sholawat, terlebih hari Jumat. Paling gampang amalan itu termasuk sholawat itu. Sholawat. Ringkasnya ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu ringkasnya. Panjangnya ya banyak macam-macam kan, intinya muji Nabi gitu kan gitu. Banyak. Makanya kalau orang-orang dulu itu kalau hari Jumat itu kayak sakral gitu, Pak. Bener-bener
dipentingin gitu. Termasuk apa ya, kalau kita dulu di kampung gitu, saya ngerasain dulu kalau di kampung itu ngerasain kalau hari Jumat itu bener-bener kayaknya mentingin gitu. Kalau malam gitu biasanya andaikan malam kita tidur semalaman, kalau hari Jumat itu kayaknya dipentingin gitu. Paling enggak apa sholat malam gitu. Itu kalau hari Jumat gitu. Kayaknya kalau ketinggalan di malam-malam lain apa ya agak biasa, tapi kalau malam Jumat itu kayaknya ada yang kurang gitu. Ada yang kurang gitu. Ternyata itu juga ada dasarnya kan gitu. Ada dasarnya. Suruh berbanyak doa, suruh berbanyak bersolawat kepada Nabi. Itu di antara adab-adab Jumat. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan, Mbak.